Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-451. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-451 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, yaitu saham TNCA, JSMR, Cepin, ISAT, BBKP, dan saham BGTG. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita melihat dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini kembali memecahkan rekor all time high-nya di level 6899. Ini merupakan all time high ketiga di tahun ini, dan ini baru 2 bulan dia bisa capai 6.899. Ini tipis lagi 6.900 dan kemudian 7.000. Dan tentu biasanya ketika all time high akan terjadi koreksi kembali ya, koreksi dulu untuk dia bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi itu normal lah di market ya. Namun kalau kita perhatikan bahwa ini merupakan suatu fenomena yang bagus, yang luar biasa, di mana di awal-awal tahun dia sudah kasih kita surprise dulu ya dengan all time high-nya. Dan ingat, harus di reminder bahwa tidak setiap hari yang naik akan terus naik, dan tidak setiap hari yang turun akan terus turun. Pasti akan ada siklus yang membalikan mereka. Yang sudah naik pasti akan koreksi dulu, dan yang selama ini dilupakan tentu pasti akan bisa naik kembali atau bisa rebound kembali. Jadi kita harus hati-hati, harus selalu waspada tentunya ya. Ketika market sedang bullish-bullishnya, tentu kita bisa kurangi greedy kita ya. Jadi kita kalau sudah cuan, ya sudahlah, kita jangan maksa harus cuan lebih banyak lagi. Jangan sampai cuan yang sudah kita dapatkan itu malah jadi loss ya ketika dia semua berbalik arah. Jadi tetap kontrol your emosi, tetap kontrol money management agar kita tidak mudah terjebak di dalam euforia all time high di IHSG ini. Kalau kita perhatikan hari ini market ditutup 0,84%. Pagi tadi sempat dibanting, namun closingnya cukup bagus di 6892 dengan total transaksi hari ini 12 triliun dengan 295 saham naik, 225 saham turun, dan ada 170 saham yang bergerak stagnan. Market cap untuk bursa kita sudah cukup luar biasa, 8.700 triliun. Ini cukup luar biasa untuk bursa kita, di mana kalau kita perhatikan di sini asing masih kembali mencatatkan net foreign buy ya, net foreign buy. Kalau coba kita buka, kita telusuri kira-kira di saham apa yang paling banyak dibeli dari data RTI Business, maka di sini bisa dilihat bahwa Arto menduduki peringkat pertama sebagai bank yang diburu asing, kemudian BBRI, ASI, Telkom, dan kemudian ada BMRI. Nah, setelah kita bahas itu ke 6 saham yang akan kita review nantinya, yang pertama adalah saham TNCA. Ini adalah saham yang di request oleh teman-teman, yaitu Trimuda Nuansa Citra Tbk, di mana saham TNCA ini tertinggi di 3030 selama 40 hari terakhir, dan kemudian setelah itu langsung mengalami penurunan bertubi-tubi, naik sebentar, tidak tembus resist 1700, kemudian kembali turun, dan penurunan ini cukup fatal memang karena kemarin sendiri closingnya di 1295, sedangkan support PBL di 1300. Jelas kalau sudah di bawah PBL ya potensi penurunan itu terbuka lebar sekali, sehingga hari ini kembali auto rejection bawah, ARB lagi untuk kesekian kalinya, di mana sudah turun dari PBL. Tentu potensi penurunan ini sudah tidak bisa kita prediksi kemana akan dia berlanjut. Oleh sebab itu saya coba bantu dengan teknikal sendiri, dimana kalau kita perhatikan, kita tarik Fibonacci retracement, maka kita bisa menemukan bahwa ada level terakhir di 1040 lah, 1040, 1000 sampai 1100 lah. Kalau kita kasih range tersebut, itu bisa menjadi base terakhir untuk TNCA bertahan. Ini kalau gagal bertahan, tentu 897 ini bisa akan ke sana ya, kalau memang tidak mampu mempertahankan. Jadi semoga dia bisa pantul di sekitaran 1000 sampai dengan 1100. Semoga dia bisa bermain di sana. Semoga dia bisa mulai konsolidasi di sana. Jadi bisa, kalau teman-teman perhatikan seperti sebelum-sebelumnya, semoga dia bisa seperti ini ya. Setelah turun, kemudian dia mulai sideways. Kemudian setelah dia turun, nah dia harus konsolidasi dulu sideways. Itu baru menarik. Nah, harapan kita adalah dia turun sampai sini, ya sekitaran sini, kemudian dia konsolidasi sideways dulu. Nah, ini artinya bagus, penurunannya sudah mulai krem, dan ada potensi dia bisa kembali rebound, walaupun rebound
sepertinya tidak memungkinkan dalam waktu dekat dia bisa kejar lagi level tertinggi. Jadi memungkinkan paling dia ke 1265 atau ke 1635. Jadi itu potensi upside dari TNCA yang bisa diperjuangkan kalau memang dia bisa bertahan di box merah ini. Tapi kalau gagal tentu potensi penurunannya bisa lebih dalam lagi. Jadi hati-hati buat teman-teman yang sudah punya barang, atur strategi, reason to buy-nya apa, ya prepare untuk stop loss boleh, mau average down boleh, terserah. Yang penting kita punya reason to buy yang jelas ketika kita membeli emiten ini. Dari sisi broker summary, ya di sini secara volume jelek sekali, ya secara volume masih belum menarik. Namun secara structure untuk TNCA mulai terlihat menarik. Secara broker summary itu terlihat menarik, secara volume ini belum terlihat menarik. Selanjutnya kita punya saham Jasa Marga, ya di mana Jasa Marga Persero dengan kode emiten JSMR ditutup minus 0,56% di harga 3560 setelah berhasil breakout dari resist terkuatnya di PBH. Tentu sekarang dia kembali mau mencoba untuk mengetes support di sini di 3.500. Ini kalau 3.500 bisa dipertahankan, maka dia ada potensi terus melanjutkan kenaikan strong uptrend untuk JSMR. Tapi kalau gagal bertahan tentu ada potensi dia akan kembali menuju ke 3240. Apa plan terbaik untuk JSMR saat ini? Pertama, pastikan dia bisa kuat bertahan di 3.500. Kalau dia turun koreksi di 3.500, dekat-dekat situ 3.500 sampai dengan 3.530 atau 3.520 boleh dibeli. Ya, kalau dia bisa kuat bertahan kita boleh entry. Prepare cut loss di berapa? Bisa di 3.470 atau 3.460 boleh. Kita bisa pasang SL di sana. Kemudian ada skenario berikutnya. Ketika ternyata turun terus, opening langsung dibanting di bawah 3.500, ya lebih baik kita jangan beli. Kita ambil atau tunggu di range ini 3.240 sampai dengan 3.270. Semua target kenaikan menuju berapa? Menuju 4.020. Jadi kita punya strategi. Kalau dia turun dan bisa kuat ngetes bertahan kurang lebih di range 3.500 sampai dengan 3.530, boleh kita ambil dengan target ke 4.020, prepare cut loss di 3.460, 3.470. Tapi kalau besok hari Senin opening langsung dibanting di bawah 3.500, tentu kita ambil di 3.240 sampai dengan 3.270. Dari sisi broker summary secara volume menarik untuk JSMR. Secara structure untuk JSMR sebenarnya masih belum terlihat menarik, tapi secara volume ini menarik untuk saham JSMR. Selanjutnya kita akan update lagi untuk Cepin, ya, Charon Pokpen Indonesia, di mana saham ini tutup naik 0,86% di 5825. Di mana kalau kita perhatikan bahwa memang di sini setelah mengalami penurunan dalam, ya, ini mungkin kita pernah update minggu lalu, mungkin ada adjustment PBL, tapi yang saya bahas adalah PBL hari ini, di mana PBL itu di 5775 dan ini artinya bisa dipertahankan, masih ada di atas PBL, tentu Cepin masih aman-aman saja, masih baik-baik saja. Kalau teman-teman mau membeli tentu boleh saja, asalkan tidak turun lagi di bawah 5775. Jadi kalau mau beli silakan bisa diatur 5775 sampai dengan 5825 boleh, masih bisa sebagai range buy yang cukup menarik sebenarnya untuk teman-teman beli. Tapi kalau turun di bawah 5775 tentu teman-teman harus prepare cut loss, ya, bisa di 5.500 atau di 5.600, teman-teman boleh atur sesuai dengan preferensi resiko masing-masing. Untuk target upside-nya itu cukup lebar sekali, ya, menuju ke 6.475 adalah PBH sampai ke 6.525. Jadi ini potensi upside-nya terbuka lebar sekali. Kalau benar dia bisa kuat bertahan di 5775 maka potensi upside-nya lebar. Sedangkan kalau kita batasi cut loss kan mungkin di 5.700 cuma 3 tick atau di 5.600. Itu kita bisa atur sendiri sesuai dengan preferensi risiko masing-masing. Kalau kita belajar dari sisi broker summary, ini secara volume belum menarik, namun secara structure ini mulai terlihat menarik untuk saham Cepin. Selanjutnya kita bergeser ke saham Indosat Tbk dengan kode emiten ISAT. Hari ini naik 1,36% di level 5.550. Berhasil kembali naik di 5.500. Ini kita update lagi, tidak tahu yang sebelumnya kita review itu masih PBL-nya dari 5.500 atau tidak, tapi yang kita bahas saat ini memang adjustment PBL-nya ada di 5.500. Kalau kita pakai data ini, maka tentu level 5.500 ini bisa menjadi level penentuan, level penting sekali yang harus dipertahankan ISAT untuk meyakinkan kita agar dia bisa terbang. Jadi kalau teman-teman mau membeli, tentu ISAT boleh dibeli selama dia masih bertahan di atas 5.500. Itu rules penting pertama. Kalau memang benar masih kuat bertahan di 5.500, ya sudah kita bisa entry buy.
mungkin di 5.500 sampai dengan 5.550 ini masih boleh kita ambil. Turun di bawah 5.500, prepare untuk cut loss bisa di 5.400 atau di 5.450. Kemudian untuk target kenaikan ke berapa? Targetnya menuju ke PBH di 5.925, target jauh menuju ke 6.475. Dari sisi broker summary ini secara volume jelek, namun secara structure ini menarik sekali untuk saham ISAT. Selanjutnya kita ada saham BBKP, di mana saham BBKP ditutup naik 2,15% di harga 284. BBKP ini selalu ya di grup, kalau teman-teman gabung di sini ya di Joran bit.ly/Joran Discord, ini memang selalu kita bahas di sana bahwa BBKP itu kunci pentingnya di 278. Selalu saya sharing di sana 278, breakout 278 bisa ngacir, turun di bawah 278 bisa potensi dalam. Jadi dia selalu sekarang bermain di sekitaran situ. Kemarin kan previous close-nya di 278. Dia masih terus berada di level penting. Nah, level berapa yang kita bilang 278 itu ternyata kalau kita gambar di sini memang 278 ini menjadi area yang cukup menarik sebenarnya setelah dia dari bawah ya. Kemudian dia dari level sini dari 230, kemudian dia berhasil breakout di level 254, kemudian breakout 266, breakout 278. Dia rejection, kemudian mencoba naik, tetap turun. Jadi dia selalu bermain di range ini. Nah, ini kalau dia sudah bisa naik, maka ada potensi dia kembali ke 316. Jadi untuk BBKP memang selalu ya polanya seperti itu. Kalau memang besok ini hari Senin BBKP kuat betul di 278, maka tidak menutup kemungkinan 316 ini bisa diraih dengan mudah. 316, 320 lah bisa diraih dengan mudah oleh BBKP. Namun sentimennya memang saat ini lagi jelek-jeleknya. Banyak yang bilang dari news yang saya baca ya katanya ada yang melaporkan bahwa kita melepaskan hak di Bank Bukopin diambil oleh asing. Kemudian juga ada berita positifnya bahwa BBKP akan siap bersaing untuk digital. Nah, ini adalah sentimen-sentimen yang cukup mengecoh kita sebenarnya, tapi kita tetap harus menganalisa lebih dalam kira-kira sentimen mana yang mungkin lebih apa ya istilahnya ya, lebih make sense dengan kenyataan sebenarnya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari chart yang mencerminkan psikologi market, maka di sini tentu dia harus benar-benar kuat di 278. Kalau benar-benar kuat di 278, maka tentu potensi ke 316 ini terbuka sangat lebar. 3 kunci penting 278, 266, 254 ini wajib dia pertahankan ya. Kalau memang dia mau koreksi mentok-mentok ya harus cuma di 254. Setelah itu dia wajib untuk naik. Kalau terus turun maka ini akan buruk sekali untuk saham BBKP. Kalau kita coba telusuri, coba kita lihat dari sisi broker summary, secara volume ini perfect, bagus untuk BBKP, secara volume ini bagus sekali. Secara structure ini juga masih terlihat menarik untuk BBKP. Dan kita sampai ke saham terakhir, yaitu saham BGTG, yaitu Bank Ganesha Tbk, di mana saham ini tutup ARB minus 6,72%, sempat 278 pagi tadi. Namun setelah itu dia harus dipaksa turun, dipaksa melemah di level 250 atau minus 6,72%. BGTG sendiri memang beberapa hari kalau teman-teman perhatikan bahwa dia naik cukup kencang ya, dari 200 bisa sampai ke level 298. Kemudian dia koreksi di mana bahwa di tanggal 22 nanti ya itu merupakan cum date dari right issue Bank Ganesha, di mana rencananya adalah setiap dua pemegang saham lama ya, 2 lembar saham lama itu bisa mendapatkan right atau hak untuk menebus 1 lembar saham baru BGTG di harga 200. Jadi bayangkan harga market itu masih di 250, tapi kita bisa tebus di harga 200. Jadi sebenarnya kita pikir-pikir kan kalau kita beli kan langsung cuan, padahal kita harus hitung betul bahwa rasionya adalah 1:2. Artinya misalkan kita punya 1000 lot, katakan kita punya 1000 lot, 1000 lembar, maka kita punya hak untuk bisa menebus itu cuman setengahnya atau cuman 500 lembar. Nah, kalau 500 lembar dikali 200, kemudian teman-teman average, teman-teman akan menemukan harga average nanti. Nah, sedangkan BGTG juga setelah cum date market closing, kita bisa hitung harga teoritis berapa. Hati-hati, kalau misalkan harga teoritis lebih tinggi
kemudian teman-teman punya lebih rendah, tentu senang-senang saja karena kita bisa cuan. Tapi ketika harga kita lebih tinggi, ya average kita misalkan jadi 270, BGTG ternyata teoritisnya di 250, ya ternyata kita harus mengakui kita loss gitu. Dan itu belum ada penurunan-penurunan. Belajarlah dari beberapa pengalaman reg issue yang harga reg issue-nya berada di bawah dengan harga market. Contoh Yellow, contoh BBKP. Itu teman-teman perhatikan pergerakannya seperti apa. Kalau dari yang saya pelajari ya rata-rata ya dia dibanting dulu. 1-2 bulan itu pasti dibanting yang cukup kasar. Namun setelah itu baru ditarik kembali. Tetap pada akhirnya naik juga. Tapi siap tidak kita menahan dalam range waktu tersebut ya. Kita diuji, kita harus sabar. Nah itu yang harus teman-teman jawab dalam diri masing-masing. Karena saya yakin bahwa banyak yang juga membeli BGTG kemudian berharap bahwa BGTG pasti akan naik terus karena harga price-nya di 200. Semua orang-orang pasti akan berlomba-lomba beli dan berlomba-lomba untuk tebus. Jadi kita mesti pelajari betul kenapa ini mau reg issue. Kemudian kita harus juga punya common sense seperti ini. Kenapa si manajemen, si owner, si pengendali ini mau menerbitkan atau mau mengeluarkan saham baru itu harganya jauh sekali di harga market yang ada. Padahal mereka kalau misalkan jual di 250 atau di 300 bahkan, dana segar yang mereka dapatkan juga besar. Tapi kenapa mereka jual lebih murah? Nah tentu kan common sense-nya kita sebagai orang normal ya, kalau common sense-nya ya biar retail masuk, biar retail beli BGTG di market yang harganya 250, 300, kemudian mereka dapat hak. Mereka bisa tebus yang baru karena ketika mereka tebus mereka berharap ini ada potensi cuan, ada dibeli di 200, harga market masih 250. Akhirnya reg issue itu pasti akan sukses. Reg issue pasti akan berhasil karena apa? Diserap penuh oleh market. Perusahaan dapat dana segar tentunya. Dana segar mereka bisa pakai ekspansi lagi, tapi dari volatilitas market yang dalam waktu 1-2 bulan tentu harganya pasti akan cenderung dibanting. Kemudian setelah itu bisa naik lagi. Tapi kita siap tidak menghadapi momen seperti itu. Nah ini selalu teman-teman harus punya common sense betul. Bahwa selalu kita bertanya, kok bisa? Kenapa? Gitu. Kenapa mau dia jual lebih murah? Padahal market sudah menghargai tinggi. Begitupun juga sebaliknya. Kenapa di market cuma 250 misal? Kok dia mau reg issue di 750? Contoh itu apa ya? Trinity. Market itu waktu itu masih di 300, 400, tapi dia mau reg issue 750. Harga saham naik terus mendekati sana. Nah, kenapa dia mau jual lebih tinggi? Sedangkan di market masih rendah. Nah, inilah yang harus kita pelajari yang namanya market behavior. Kita harus mempelajari pola-pola pergerakan. Nah, ini kalau yang teman-teman yang ikut bandarmologi kan tentu pasti memahami bahwa ada jenis-jenis pergerakan bandar, ada jenis-jenis transaksi bandar yang mana tentu kita bisa mendeteksi, ini reg issue yang memang benar tujuannya nanti akan naik. Ini reg issue yang memang hanya untuk mendapatkan dana segar. Setelah itu tidak peduli sahamnya mau dibuat seperti apa. Yang jelas mereka dapat dana segar. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana saham yang mungkin boleh kita tebus, mana yang mungkin tidak boleh kita tebus, tapi boleh kita manfaatkan volatilitasnya. Jadi itu penting sekali untuk teman-teman pelajari. Jangan sampai kita mudah dijebak oleh mereka yang kita quote and quote market maker. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-451 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.